Kerangka pendanaan infrastruktur. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024, diperkirakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. Namun, dana sebesar itu tidak hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari pendekatan-pendekatan inovatif dalam pembiayaan infrastruktur. Mari kita bahas lebih lanjut. Salah satu target utama pemerintah adalah meningkatkan stok infrastruktur 43% dari produk domestik bruto atau GDP pada tahun 2017 menjadi 50% dari GDP pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun. Dengan kata lain, terdapat peningkatan sebesar 34,3% dari nilai investasi sebelumnya, yaitu Rp4.796 triliun atau setara dengan 319,7 miliar US$ selama periode 2015 sampai 2019. Untuk memenuhi target kebutuhan penyediaan infrastruktur tersebut, menurut RPJMN tahun 2020 sampai 2024, sekitar 37% pendanaan berasal dari pemerintah, 21% dari badan usaha milik negara atau BUMN, dan 42% berasal dari sektor swasta. Pemerintah memahami pentingnya peran sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Dan untuk itu, pemerintah mendorong kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU sebagai salah satu skema pembiayaan inovatif. KPBU memungkinkan pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur dengan dukungan pemerintah. Nah, dengan pembiayaan yang seimbang antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, serta dukungan pemerintah dalam bentuk penjaminan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pembangunan infrastruktur yang ambisius ini. Potensi, sumber pendanaan, dan pembiayaan pembangunan. Sumber pendanaan dan pembiayaan pembangunan sangat penting dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi beberapa opsi pendanaan dan pembiayaan seperti rupiah murni, pinjaman luar negeri, surat berharga negara atau SBN, hibah, KPBU, dan yang terakhir, pendanaan atau investasi dari badan usaha. Pertama, mari kita bahas mengenai rupiah murni. Rupiah murni adalah sumber pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah. Termasuk di dalamnya penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan pendapatan asli daerah. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi dasar pemerintah, dan jenis kegiatan pengadaan aset. Dana ini juga merupakan pilihan yang dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah sesuai dengan alokasi anggarannya. Selanjutnya yang kedua, yaitu pinjaman luar negeri. Yang di dalamnya mencakup pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan dari mitra bilateral atau lembaga keuangan multilateral. Pinjaman ini digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang memiliki dampak yang besar. Mereka juga berfokus pada alih teknologi dan praktik baik di internasional. Jenis pendanaan ini membutuhkan kerjasama di antara kementerian dan lintas sektor. Sumber pendanaan berikutnya adalah surat berharga negara atau SBN. Dana ini melibatkan penerbitan surat utang negara atau surat berharga syariah negara dalam rupiah atau valuta asing. SBN digunakan untuk membiayai operasional dan investasi pemerintah dengan prioritas pada infrastruktur dan penyediaan sarana pelayanan umum yang berbasis aset. Selanjutnya, ada pendanaan hibah yang merupakan sumber pendanaan. Dana ini berupa sumbangan uang, barang atau jasa, atau surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, penanggulangan bencana, dan juga bantuan kemanusiaan. Kemudian selanjutnya ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang biasa kita sebut dengan KPBU. KPBU melibatkan anggaran pemerintah dengan badan usaha pelaksananya.
KPBU digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur, ekonomi dan sosial dengan jumlah investasi yang besar dan juga nilai manfaat ekonomi yang tinggi. Terakhir, pendanaan badan usaha atau investasi swasta langsung. Sumber pendanaan ini berasal dari PMA dan PMDN, baik secara langsung maupun melalui pasar modal. Pendanaan ini digunakan dalam program pembangunan nasional, penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, dan juga proyek-proyek prioritas pembangunan dari pemerintah. Nah, dengan memahami berbagai sumber pendanaan yang ada, hal ini dapat menjadi kunci bagi pemerintah untuk merencanakan dan membiayai proyek pembangunan yang efisien dan juga berkelanjutan. Potensi investasi pada penyediaan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur adalah kunci untuk memajukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai peluang investasi yang tersedia antara lain adalah investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Investasi langsung atau direct investment merupakan salah satu cara untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu yang pertama, penanaman modal asing atau foreign direct investment dengan melibatkan investasi dari pihak asing melalui sektor real atau pasar modal. Hal ini dapat mencakup investasi dari perusahaan asing yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, penanaman modal dalam negeri atau domestic direct investment, yaitu investasi dari dalam negeri yang juga dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur melalui sektor real atau pasar modal. Selain investasi langsung, ada juga instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. Beberapa instrumen investasi yang dapat dipertimbangkan meliputi: pertama, kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Kedua, Limited Equity Fund atau reksadana penyertaan terbatas berupa instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari investor untuk digunakan dalam proyek infrastruktur. Ketiga, securitization through collective investment contracts atau kontrak investasi bersama yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur melalui pembiayaan kolektif. Dana investasi infrastruktur atau Infrastructure Investment Fund merupakan dana investasi yang mengumpulkan sumber daya untuk digunakan dalam proyek infrastruktur. Yang kelima, obligasi pemerintah sebagai instrumen utang yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Keenam, obligasi proyek merupakan instrumen utang yang diterbitkan khusus untuk mendukung proyek infrastruktur. Ketujuh, obligasi hijau atau green bond berupa instrumen investasi yang digunakan untuk proyek-proyek berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, sukuk ijarah merupakan instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Nah, dengan berbagai pilihan ini, investor memiliki berbagai cara untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembiayaan kreatif atau creative financing. Pembiayaan kreatif muncul sebagai respon atas keterbatasan anggaran dalam pembiayaan infrastruktur. Hal ini mencakup berbagai skema pembiayaan yang bersumber dari dana swasta dan pihak non-pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun barang milik negara atau BMN. Pembiayaan kreatif terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau yang biasa kita sebut dengan KPBU. Sebagai salah satu skema kreatif dalam pembiayaan infrastruktur yang memainkan peran penting dalam pengembangan proyek-proyek utama. Dalam skema ini, terdapat kolaborasi antara pendanaan publik dan pembiayaan swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur. KPBU dianggap sebagai tulang punggung dari pembiayaan kreatif karena memiliki potensi untuk menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan melalui kebijakan investasi dari pemerintah. KPBU melibatkan pembagian risiko antara pemerintah dengan badan usaha. Transfer risiko yang relevan
kepada pihak swasta merupakan salah satu sumber penting dalam mencapai prinsip value for money. Pembagian risiko ini tercermin dalam perjanjian KPBU yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan sangat jelas. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai skema blended finance, di mana skema ini dirancang untuk menemukan solusi pembiayaan yang optimal dengan menggabungkan dana dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya APBN atau APBD, sektor swasta, lembaga donor, dan filantropi. Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkecil kesenjangan pembiayaan pembangunan, blended finance juga memainkan peran penting dalam mendukung target pembangunan yang lebih berkelanjutan dan juga inklusif. Dalam implementasi skema ini, terdapat salah satu tantangan utama, yaitu perlunya standarisasi kerangka hukum dan kebijakan yang mampu mendukung penerapan blended finance di Indonesia. Hal ini sebagai langkah krusial untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, tantangan lainnya adalah terkait dengan akses publik terhadap berbagai sumber informasi mengenai potensi proyek, terutamanya mengenai pipeline proyek. Melalui akses informasi tersebut, dapat memungkinkan calon investor untuk mengidentifikasi lebih lanjut lagi jika ada proyek-proyek yang layak untuk dibiayai. Sebagai gambaran, contoh penerapan blended finance yaitu proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare dan proyek KPBU Pelabuhan Patimban. Pada proyek Kereta Api Makassar-Parepare, menggabungkan pendanaan dari KPBU dengan surat berharga syariah negara atau SBSN. Sedangkan untuk proyek KPBU Pelabuhan Patimban, menggunakan blended finance antara KPBU, pinjaman, dan hibah luar negeri. Kedua proyek ini menunjukkan bagaimana berbagai potensi pendanaan dapat digabungkan dalam proyek-proyek pembangunan untuk mencapai hasil yang jauh lebih baik. Ketiga, SDG Indonesia One merupakan platform blended finance yang saat ini dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur Persero untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan yang mendukung Sustainable Development Goals. Sumber-sumber dana tersebut mencakup filantropi, donor internasional, lembaga pembiayaan iklim, investor berbasis hijau, bank komersial, bank pembangunan multilateral, dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya. Keempat, yaitu value capture. Skema ini merupakan mekanisme di mana pemerintah menggunakan sebagian dari nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh investasi sebagai sumber pendanaan tambahan untuk proyek.